Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi ini, kita akan membahas mengenai macam-macam adaptasi pada tumbuhan. Tujuan dari tumbuhan beradaptasi adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan alam. Tujuan lain adalah untuk mempertahankan diri dari kepunahan. Secara garis besar, adaptasi dibedakan menjadi 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi berdasarkan tempat habitat hidupnya dibedakan menjadi 3, xerofit, hydrofit, dan hygrofit. Nah, adaptasi morfologi sendiri adalah penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuh dengan tujuan akhir untuk mempertahankan hidup. Contohnya, tumbuhan dikotil memiliki bunga yang indah dan bervariasi. Tujuannya adalah untuk menarik serangga dalam proses penyerbukannya. Contoh lain adalah tumbuhan berbunga selain memiliki mahkota yang indah, juga akan menghasilkan bau harum dan nektar untuk menarik serangga dalam proses penyerbukan. Contoh ketiga, tumbuhan insektivora akan menghasilkan bau tidak sedap untuk menarik serangga supaya mendekat dan dapat menjadi makanannya. Dia akan menghasilkan enzim protase untuk menghancurkan protein tubuh mangsanya. Contohnya adalah pada tumbuhan Venus, bunga Rafflesia, dan kantong semar. Contoh keempat, tumbuhan paku melakukan penyesuaian fungsi jaringan dengan menggulung daun muda ketika berada di lingkungan yang lembab. Selanjutnya, contoh kelima, tumbuhan bakau memiliki akar gantung untuk pernapasan di saat air pasang. Akar gantung ini digunakan atau disebut sebagai akar nafas karena membantu dalam proses pernafasan. Contoh keenam, tumbuhan semak akan menghasilkan zat yang beracun supaya tidak dimakan oleh hewan herbivora. Contohnya seperti tanaman azela dan ilalang. Contoh ketujuh adalah pohon mahoni. Pohon mahoni akan menghasilkan zat racun untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain. Sehingga dengan demikian, pohon mahoni akan cenderung memiliki ruang tumbuh yang cukup sehingga cepat tumbuh dan berkembang. Contoh ke-8, pada tumbuhan hygrofit, proses gultasi berlangsung ketika proses penguapan. Namun, karena udara luar dalam keadaan jenuh, maka uap air yang keluar dari hasil penguapan berubah menjadi titik-titik air di sekitar daun. Contoh ke-9 adalah tumbuhan polong-polongan. Daunnya dapat menutup waktu siang hari untuk mengurangi proses penguapan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku tumbuhan merupakan perilaku tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat rangsangan baik dari luar, faktor abiotik maupun biotik. Seperti faktor cahaya.
faktor sentuhan, suhu, air, gravitasi, dan sebagainya. Yang kita bahas pertama adalah adaptasi terhadap cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membantu dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan akan selalu mengarah ke arah cahaya. Contoh lain, ketika sebuah tanaman terjatuh, posisinya tidak akan miring, tetapi batangnya akan beradaptasi. Batangnya akan menjadi tegak kembali. Karena apa? Tanaman ini membutuhkan cahaya. Contoh lain adalah bunga pukul 4. Bunga ini akan mekar waktu sore hari dan akan layu di pagi hari, ya. Jadi, bunga pukul 4 adalah salah satu contoh bentuk adaptasi tingkah laku tumbuhan terhadap penyesuaian perubahan suhu atau perubahan intensitas cahaya. B. Adaptasi terhadap sentuhan. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Dia akan mengucupkan daunnya ketika kita sentuh, ketika ada sentuhan. Tujuannya apa? Supaya dia tidak dimangsa atau tidak dimakan oleh hewan herbivora. Ketika dia terlihat layu, maka hewan tidak akan tertarik untuk memakannya. Yang kedua, contohnya adalah pada tanaman Venus. Tanaman Venus akan membuka ketika dia mendapat rangsangan berupa sentuhan, mungkin itu hewan yang masuk, dia akan segera menutupkan bunganya dan memperangkap hewan yang masuk tadi. Selanjutnya adalah peka terhadap suhu. Pada tumbuhan jati memiliki daun yang lebar, sehingga menyebabkan terjadinya penguapan dengan volume yang cukup tinggi. Untuk mengurangi penguapan, maka dia akan menggugurkan daunnya. Contoh kedua adalah pada tumbuhan jagung. Ketika suhu udara meningkat, dia akan menggulungkan daunnya supaya mengurangi proses penguapan. Pada tumbuhan mahoni, dia akan menggugurkan daunnya supaya dapat tetap bertahan hidup dan mengurangi proses penguapan. Yang keempat adalah rimpang. Jahe, kunyit, temulawak, ya. Ketika musim panas tiba, cadangan air berkurang, dia akan mematikan batangnya, atau yang disebut dengan estivasi, ya, mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas tanah untuk mengurangi penguapan, ya. Jadi tadi tumbuhan rimpang ini akan melakukan estivasi. Apa itu estivasi? Ya, saya ulang kembali. Estivasi adalah mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas tanah untuk mengurangi proses penguapan. D. Adaptasi terhadap air dan gravitasi. Contoh pada gambar pertama, akar pada tumbuhan akan mengarah ke arah tempat air berada. Untuk apa? Tumbuhan memerlukan air. Ya, ketika tumbuhan itu tidak mendapatkan air yang cukup, maka dia akan mati. Sehingga tumbuhan akan melakukan adaptasi terhadap air.
Yang kedua adalah adaptasi terhadap gravitasi. Contohnya adalah pada pohon berikut. Pohon mangga ya, ini di sini contohkan. Nah, akarnya akan cenderung menghujam ke bawah. Karena apa? Pengaruh dari gravitasi. Sampai di sini pembahasan pagi ini. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai jumpa.